Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan membawakan materi tentang peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Hijrah adalah ketetapan Allah dalam kehidupan para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mereka melakukannya dengan berhijrah. Mereka bisa menegakkan agama Allah dengan berhijrah. Kaum muslimin dapat berpindah dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik, tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Dengan berhijrah, para pengikut setia mereka dapat keluar dan bebas merdeka dari sistem jahiliyah dan penindasan yang dilakukan para penguasa zalim terhadap mereka. Sebelum Rasulullah SAW memutuskan hijrah ke Madinah, beberapa kelompok orang penduduk Madinah telah memeluk Islam. Berita ini pun sampai ke Makkah. Tersebarnya kabar tentang masuknya Islam sekelompok penduduk Madinah membuat orang-orang kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan terhadap orang-orang mukmin di Makkah. Untuk menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah SAW atas perintah Allah bersegera hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun sebelum itu, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah, kecuali sahabat-sahabat yang dipilih Rasulullah untuk menemaninya berhijrah. Para sahabat segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh musuh. Menjelang hijrah Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah, kaum kafir Quraisy menyusun rencana jahat untuk menggagalkan hijrahnya kaum muslimin dengan membunuh beliau. Ketika saatnya tiba, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah di malam itu sudah mengepung rumah beliau. Pada saat bersamaan, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubahnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur beliau. Nabi SAW meminta Ali supaya ia tinggal dulu di Makkah untuk menyelesaikan berbagai keperluan dan amanah umat sebelum melaksanakan hijrah. Para pemuda kuat yang merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok kafir Quraisy dari sebuah celah mengintip ke tempat tidur Nabi SAW. Mereka melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Menjelang larut malam, Rasulullah SAW berangkat berhijrah sampai di depan pintu. Beliau menaburkan pasir ke kepala para pemuda tersebut sambil membaca, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Quran Surat Yasin ayat 9. Rasulullah pun lolos dari kepungan para pemuda itu dan menuju ke rumah Abu Bakar dan terus bertolak ke arah selatan, ke arah Yaman, menuju Gua Thur untuk mengelabui para kaum kafir Quraisy yang telah menutup semua jalur menuju Madinah. Rasulullah memutuskan menempuh jalan lain, rute yang berbeda dari jalur yang biasa digunakan penduduk Makkah untuk menuju Madinah. Para pemuda Quraisy yang berencana akan menyergap Nabi SAW pun kemudian memasuki rumah beliau. Namun alangkah terkejutnya mereka karena ternyata beliau sudah tidak ada di tempat. Mereka hanya mendapati Ali sedang tidur di kasur beliau. Melihat hal ini, lalu mereka menyebar ke seantero Makkah untuk menangkap Nabi Muhammad. Gua Thur yang sempit dan jarang disinggahi manusia itu dipilih sebagai tempat persembunyian sementara yang tidak diketahui siapapun kecuali Nabi, Abu Bakar, dan ada 4 orang lain, yakni Ali bin Abu Thalib, Abdullah, dan Asma, yaitu keduanya putra-putri Abu Bakar, serta pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Keempat orang itu mendapat tugas yang sangat strategis bagi kesuksesan perjalanan yang amat bersejarah tersebut. Ali berdiam di rumah Rasul SAW untuk menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Abdullah bin Abu Bakar ditugasi untuk memantau perkembangan berita di kalangan orang-orang kafir Makkah, lalu menyampaikannya kepada Rasul pada malam harinya ke tempat persembunyian. Asma bin Abu Bakar setiap sore membawa makanan buat Rasul dan ayahnya. Amir bin Fuhairah ditugasi menggembalakan kambing Abu Bakar, memerah susu, dan menyiapkan daging. Apabila Abdullah bin Abu Bakar kembali dari tempat mereka bersembunyi di gua itu, datang Amir mengikutinya dengan kambingnya guna menghapus jejak. Sementara itu, pihak Quraisy terus saja berusaha keras mencari jejak Rasul SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy yang kuat dan kekar dengan wajah beringas membawa pedang, mondar-mandir mencari segenap penjuru. Ketika bergerak menuju Gua Thur, mereka menyambangi bibir gua itu. Sang pemimpin hendak menerobos masuk.
tapi kemudian tidak jadi. Kenapa tidak masuk ke dalam? Tanya anak buahnya. Setelah aku amati, tampaknya gua ini tak mungkin dijadikan persembunyian. Di dalamnya ada sarang laba-laba dan sarang burung liar hutan, sehingga tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalamnya, bahkan tak ada bukti yang menunjukkan jejak orang yang kita cari, katanya. Sedangkan di dalam gua, Abu Bakar merasa khawatir, apalagi mendengar derap langkah orang-orang itu. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, andai salah seorang di antara mereka menemukan kita, habislah kita. Jika aku mati, apakah diriku? Tapi jika dirimu yang mati, tamatlah riwayat dakwah Islam. Bagaimana jadinya?" Beliau menjawab dengan baik, bertanya, "Apa yang ada di benakmu jika berduanya kita di sini juga ada Allah yang ketiga di antara kita?" Maka turunlah firman Allah yang artinya, "Kalau kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu tatkala orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang itu. Ketika keduanya berada dalam gua, waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan dikuatkannya dengan pasukan yang tidak kamu lihat, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, sedangkan kalimat Allah itulah yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Setelah 3 malam berada di gua, pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Rasulullah SAW. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari Nubuwah atau tahun pertama dari Hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Rasulullah dan rombongan tiba di Kuba dengan sambutan yang luar biasa oleh kaum muslimin yang ada di sana. Kemudian berjalan hingga berhenti di Bani Amr bin Auf. Abu Bakar berdiri, sementara Rasulullah duduk sambil diam. Orang-orang Ansar yang belum pernah melihat dan bertemu Rasulullah mengira bahwa yang berdiri itulah Rasulullah, padahal itu Abu Bakar. Banyak di antara mereka yang belum pernah melihat Nabi, meskipun sudah mendengar ihwanya dan mengetahui pesona bahasanya serta keteguhan pendiriannya. Semua itu membuat mereka rindu sekali ingin bertemu. Akhirnya, Rasulullah tiba dengan selamat di kota Madinah pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal, tahun 13 Kenabian, atau 12 atau 13 September 622 Masehi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.